Oke, kita mulai Pak Sugi. Saya minta waktunya panjenengan Pak Sugi ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Pak Sugi bisa, Pak? Alhamdulillah sangat bisa Pak Safwan. Karena Alhamdulillah sangat bisa saya Pak Sugi ya. Pak Sugi, panjenengan ini itu Pak Sugi. Akhir-akhir ini saya lihat itu Bapak Sugi ini kelihatan risau, Pak. Ya, kelihatan risau. Kira-kira apakah ada masalah, Pak? Tolong kalau ada masalah, coba sampaikan ke saya, Pak. Saya sebagai rekan panjenengan, saya sebagai saudara panjenengan, Pak Suki. iya, makasih. Terima kasih banyak Pak Safwan. Pak Safwan yang bisa membantu saya nantinya. Saya di mana kerisauan saya nantinya bisa tertuangkan Pak Safwan. Jadi Iya, memang benar Pak Safwan, di akhir-akhir ini kerisauan saya itu memang ada Pak Safwan. mm, eh, Kerisauan saya dan ya kekhawatiran saya Pak Safwan itu karena kondisi siswa saya Pak Safwan, di iya. mana kondisi siswa saya itu sering tidak masuk dan kalau datang terlambat, Oh, nggih, sering nggih, nggih, terlambat nggih, Pak Safwan. terlambat. Jadi eh, yang saya pikirkan itu Pak Safwan, dalam Oh, seperti selama itu, Pak ya. kerisauannya itu siswa saya itu kalau di sekolah datang terlambat dan sering tidak masuk Pak Safwan. Di Oh, seperti itu. gitu. Iya, Safwan Nah, kerisauan. nggih. Nah, apa yang terjadi, Pak? Sehingga membuat ini apa merasa hal itu menjadi sebuah masalah, Pak, untuk panjenengan, Pak. Ya, memang eh, kerisauan itu menjadikan masalah Pak Safwan. Iya. Ganjalan di pikiran saya, menjadikan ganjalan di pikiran saya. Dikarenakan jelas Pak Safwan, siswa anak didik kami itu awal dia masuk, orang tua memasrahkan kita, mempercayakan kita ke lembaga kita agar anak didiknya menjadi anak didik yang kita ajari ilmu dan karakter itu, anak tersebut tidak sesuai dengan yang saya inginkan Pak Sob. Jadi eh, siswa kami Oh, seperti ada, itu, Pak. iya, ada anak 5 yang sering bermasalah di situ Pak Sawan. Intinya masalahnya siswa itu tidak masuk dan datang terlambat Pak Sawan kalau datang ke sekolah. Itu Pak Sawan. Oh, nggih, Pak. Itu, Pak, mau tanya, Pak. Apa terkait dengan peraturan-peraturan sekolah, Pak, untuk anak-anak yang terlambat itu, Pak? Pripun, Pak? Oke. Untuk peraturan yang ada di sekolah, di lembaga kami Pak Sawan, memang sudah jelas dengan adanya itu, kalau tidak masuk sekolah dengan absensi A 3 kali itu diperlakukan untuk bimbingan dulu. A ketiga kali kedua itu panggilan orang tua, dan yang ketiga menyesuaikan mengikuti surat pernyataan yang ditandatangani dari dua pihak. Jadi dua pihak itu dari orang tua, siswa, dan pihak sekolah Iya. Pak Sabuan. Oh, gitu, gitu, gitu. Nggih, 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 Pak Sugi. Apa Pak Sugi? Bagaimana Pak biasanya respon anak-anak Pak terhadap peraturan yang diterapkan itu Pak? Oke. Eh, Respon dari anak-anak yang
sudah mengetahui aturan sekolah, juga sekarang sudah tidak rasanya kurang merespon Pak Safwan, dikarenakan dengan program ini Permendikbud itu siswa kan harus naik kelas. Iya. Jadi siswa kami itu sudah tahu, saya berbuat seperti ini, saya tetap naik kelas, saya tidak berbuat juga bisa tetap naik kelas. Jadi serba repot Pak Safwan. Jadi anak didik kami yang 5 orang itu akhirnya menganggap aturan yang ada di sekolah itu memandangnya aturan yang sebelah mata Pak Safwan. Jadi Oh, anggap seperti itu. dianggap ringan Pak Safwan. Jadi siswa itu beranggapan saya tetap naik meskipun saya tidak masuk gitu. Nggih, nggih, Karena nggih. di aturan itu jelas siswa tidak boleh tinggal di kelas sebelumnya. Jadi anggapan siswa sekarang yaitu menganggap peraturan itu sudah jelas. Saya harus naik meskipun kondisi siswanya itu anak didik saya jelas Pak Sofwan, karena Nggih. tidak sering masuk, otomatis pembelajaran yang dia kerjakan, dia laksanakan di sekolah tetap kalah sama teman atau tertinggal sama teman yang sering masuk sekolah. Tapi Pak Safwan, dengan anggapan anak didik kami yang sering tidak masuk itu, dia sudah mempunyai anggapan Pak Safwan. Anggapan saya tetap naik nantinya. Itu Pak Safwan. Oh gitu, nggih, nggih, nggih. Pak Sugi, saya ingin tahu Pak Sugi, dari panjenengan, dari skala tadi yang sudah jenengan jelaskan, dari skala 1 sampai 10 itu panjenengan kira-kira apa berapa Pak untuk menilai kondisi tersebut itu Pak? Skala dengan kondisi sekarang Pak Safwan, dengan dibandingkan sebelum Merdeka Belajar Pak Safwan, skala anak didik sekarang itu saya 7 sampai 9 aja Pak Safwan. Jadi 7 sampai 9. iya, belum bisa untuk mengatakan hasil maksimal, skala maksimal sampai 10 Pak Safwan. Jadi 7 sampai, Panjenengan menginginkan sampai skala berapa Pak? kalau bisa Pak Safwan skala yang maksimal Pak Safwan. Karena apa? Biar anak didik kami itu lebih yang pertama pembelajarannya baik semua, karakternya baik semua, dan akhirnya anak didik kami dipercaya di dunia usaha, dunia industri Pak Safwan. Akhirnya nanti karena nilai 10 itu kan maksimal sudah Pak Safwan. Jadi otomatis anak didik kami itu baik dananya Pak Safwan. Itu Pak Safwan. Nggih, nggih. Menurut Bapak Pak Sugi, nggih, apa yang menyebabkan Pak permasalahan tersebut itu apa Pak? Jadi setelah saya telusuri Pak Safwan, permasalahan yang ada dari anak didik kami yang 5 anak itu, jelas Pak Safwan, siswa sekarang itu, semua siswa itu dari rumah itu sudah membawa masalah Pak Safwan. Jadi Oh, seperti siswa ini. itu, per siswa itu sudah membawa masalah sendiri-sendiri, yang mana masalah itu tetap dibawa ke sekolah. Akhirnya di sekolah sama Bapak Ibu guru mau tidak mau harus ikut belajar seperti ini. Akhirnya membuat kontra pemikirannya dia. Dia sudah punya masalah dari rumah, dari sekolah ditambahi pelajaran, akhirnya nggak kuat. Jadi masalahnya anak-anak itu dari rumah yang anak 5 itu Pak Safwan jelas. Saya sudah mendatangkan orang tuanya Pak Safwan untuk koordinasi dengan saya di sekolah. Jadi koordinasinya jelas Pak Safwan. Anak itu kerja dulu Pak Safwan. Ada yang satu itu Pak Safwan kerja apa ya? Bahasa Jawanya itu membubut bulu ayam jam 3 malam. Ya, ayam. Terus
ada yang kerja di pasar Pak Sapuan, otomatis datang ke sekolah itu sering terlambat, otomatis dia kecapean, dia sering tidak masuk, seperti itu Pak Sapuan. Oh, nggih, Pak. Pak Sugi, apa yang itu, Pak? Apa yang sudah panjenengan coba, Pak? Untuk mengatasinya ini, Pak, sudah panjenengan coba atau belum, Pak? Untuk mengatasinya sudah saya coba Pak Sapuan. Yang pertama, saya sudah koordinasi sama orang tua agar kembali ke statusnya Pak Sapuan, status anak jenengan apa? Ya, statusnya kan pelajar. Jadi Iya, utamakan belajar dulu Bu. Nanti untuk masalah kondisi keuangan siswa kan bisa ditangani. Karena apa Pak Sapuan? Siswa sekarang kan gratis Pak Sapuan. Bayar kan enggak iya. bayar. Mungkin kalau swasta masih bayar. Kalau di negeri kan sudah enggak bayar gitu loh. Jadi Iya, iya, iya. penanganannya saya tetap saya di sekolah itu ada namanya fingerprint Pak. Absennya sudah Iya, iya. fingerprint. Jadi absennya Mm, siswa itu saya minta ke sekolah fingerprint Pak Sapuan itu mm. untuk mengurangi dan untuk mengetahui dan melacak siswa yang sering tidak masuk, Nggih, 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 sering nggih. terlambat, seperti itu Pak. Mm, mm, mm. Iya. Pak Gi, nggih. Menurut Bapak itu cara yang Bapak lakukan itu sudah maksimal atau masih ada yang harus dilakukan, Pak Gi? Eh, Insya Allah sudah maksimal Pak Sapuan, dengan Nggih. adanya saya memasang fingerprint dan mengkoordinasikan ke orang tua. Karena apa Pak Sapuan? Setiap setiap anak yang bermasalah dengan kedatangan atau kondisi di sekolah, itu saya sudah mempunyai nomor yang bisa dihubungi orang tuanya masing-masing Pak Safwan. Jadi setelah saya memanggil orang tuanya ke sekolah untuk berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah. Ini masalah loh Pak Safwan, karena Nggih, nggih, nggih. kalau dibiarkan anak tersebut bisa saja dia tidak kuat sekolah, akhirnya putus sekolah Mm, dan keluar. Karena apa Pak Safwan? Karena siswa tersebut itu sudah dari 5 siswa itu sudah tahu rupanya uang Pak Safwan. Oh, gitu, nggih, 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 Oke, nggih, nggih. karena tahu rupanya uang karena dia setiap hari dia bayaran Pak Safwan, ada gajinya. Jadi satu Mm, kali saya sudah tanya sama siswanya itu satu kali ngambil bulunya ayam itu satu ayam potong itu 3.500 Pak Safwan. Sekarang kalau sudah 5 oh, 10 gitu. sudah kelihatan Pak Safwan. Makanya dia lebih baik saya keluar saja. Oh, nggih, nggih. Nah, seperti itu Pak Safwan. Itu Pak Safwan. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Eh, nggih. Menurut Pak Sugi, nggih. Apakah Bapak ini punya strategi lain, Pak, yang bisa Bapak coba untuk meningkatkan usaha Anda, Pak? Strateginya yaitu Pak Safwan, saya bekerja sama dengan teman-teman sekolah yang mana di dalamnya itu wali kelas sama teman guru yang di kelas, teman guru BK. Jadi dan teman-teman di yang khususnya di kelas 12 Pak Sapuan ini, karena di kelas 11 Pak Sapuan masih anaknya di kelas kondisi kelas 11. Jadi gimana caranya anak itu sempurna, dalam artian sempurna dia masuk, dia mengikuti aturan yang ada. Jadi saya tetap berkolaborasi Pak Sapuan untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saya. Ya berkolaborasi teman BK, wali kelas, sama guru mata pelajaran. Itu Pak Sapuan. Oke, Pak. Itu Pak satu, Pak. Nggih. Alhamdulillah panjenengan sudah mendapatkan solusi. Ini juga kurang 1 menit, Pak. Jaringan eh, dari semua solusi, Pak. Ya, mana yang menurut Bapak ini paling realistis, Pak, untuk dilaksanakan segera, Pak? Yang realistis kemungkinan saya yaitu Pak Sapuan
saya tetap mendatangkan orang tua, Sapuan, realistis. Dan yang kedua itu tadi, saya sudah mengambil datanya di fingerprint. Ya, jadi langkah saya sudah saya laksanakan itu, dan saya sampai saat ini sudah saya laksanakan, Pak Sapuan. Jadi sangat realistis. Jadi saya setelah mengambil data dari fingerprint, kondisi anak itu sudah jelas absensinya lebih dari yang sudah ditentukan. Saya tetap laporan sama teman BK, dan teman BK mengadakan pemanggilan orang tua. Dan apabila orang tua tidak datang, kita selaku wali kelas dan teman BK itu mengadakan home visit ke rumah yang bersangkutan, Pak Sapuan. Oh gitu, Alhamdulillah. Ini apa pas Pak, itu Pak, untuk setelah semuanya aktivitas ini dilakukan ya dari awal sampai akhir, panjenengan sudah menemukan solusi ya. Apa bagaimana Pak Sugi untuk mengevaluasinya, Pak? Mengevaluasinya, jadi saya setelah melaksanakan ke kondisi itu, dan saya evaluasinya sama teman BK dan wali kelas, Pak Sapuan. Evaluasinya berupa apa? Evaluasinya berupa hasil dari home visit dari teman BK sama wali kelas. Itu Pak Sapuan. Seperti alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita sudah apa kegiatan coaching ini berjalan lancar, Pak ya. Pertemuan Ya, hari ini sangat bermanfaat sekali, Pak ya. Wajah panjenengan ini sudah cerah sekali. Saya lihat Pak Sapuan. panjenengan ini. Alhamdulillah. Iya, Pak. Ya. Sah. Terima kasih Pak Suki ya atas Oke. waktunya, sudah panjenengan sudah apa menyampaikan unek-unek permasalahan panjenengan kepada saya, dan panjenengan alhamdulillah sudah mempunyai solusi sendiri, Pak. Luar Oke. biasa panjenengan Pak Suki. Oke. Ya. Terima kasih Pak Suki. Terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya Pak Sapuan sudah membantu permasalahan yang ada di pikiran saya. Saya merasa senang Pak Sapuan, jadi merasa plong dengan adanya kegiatan seperti ini Pak Sapuan. Terima kasih Pak Suki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.